Apa sahabat-sahabat semua pada video yang pertama, dan kali ini kita akan kembali mengobrolkan isu-isu hangat yang bisa dibilang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, isu yang menjadi banyak pertanyaan orang-orang kepada terkhusus Abi Gus Nur itu sendiri. Tidak lupa di samping itu kita juga akan mengobrolkan banyak rancangan-rancangan ke depannya yang sudah lama dirapikan sebetulnya, cuman karena tertunda oleh situasi dan kondisi tertentu. Oleh karena itu, setelah menjawab berbagai macam pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat semua, kita akan melanjutkan obrolan-obrolan yang tidak kalah penting juga ditunggu oleh banyak orang. Insya Allah. Insya Allah. Siap. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersyukur dulu ya, kita ini sehat, nikmat sehat, nikmat apalagi mas, selamat ya, sehat, selamat, iman dan Islam, kemudian mudah-mudahan kelak husnul khotimah, dan jangan lupa bahagia, jangan lupa kaya raya, insya Allah. Masya Allah. Baik teman-teman, saya percepat saja pertanyaan. Jadi gini, saya sudah berazam, sudah bernadar, sudah berjanji bahwa saya tidak mau lagi membahas ijazah palsu ya. Saya sudah tidak mau lagi terseret ke dalam pusara lingkaran setan itu. Dalam tanda petik ya. Tapi pertanyaan ini tetap saya jawab untuk membatalkan tanggung jawab saya ya. Tanggung jawab saya di hadapan Allah dan di hadapan semua lain, sesama hamba Allah, sesama anak negeri ini ya. Saya sekarang punya pendapat pribadi masalah itu, kurang lebihnya seperti itu. Iya. Jadi saya tidak akan membahas ijazah palsunya, saya tidak akan menyentuh ranah itu lagi, tapi saya ingin memberikan kontribusi kepada yang pro dan yang kontra. Oke. Kok saya lebih tertarik ke sana sekarang ini? Iya. Fadal bah, tafadhal, duduk dulu bah ya. Jadi gini teman-teman, saya nggak akan bertele-tele, langsung saja to poin ya. Jadi ini ada Rizky ini ngomong ke saya, Gus Nur, sampaikan sertifikat rumahku ini dituduh palsu, sampaikan ke semua orang, sampaikan ke semua media bahwa sertifikatku ini asli. Nanti Gus Nur tak kasih 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, 5 triliun, atau kalau kurang lebih 10 triliun terserah. Tolong Gus. Maka saya akan menolak, gitu kan? Karena kesaksian ini nanti di hadapan Allah berat hisabnya, kan gitu ya. Saya akan ngomong gini sama Rizky. Oke, nah Rizky, nggak usah bayar saya 1 triliun, 5 triliun. Mana sertifikat rumahmu yang asli mana? Tak lihat dulu dengan mata kepalaku sendiri, tak sentuh dengan tanganku sendiri, tak ciumnya aromanya, tak lihat. Kalau sudah aku yakin bahwa sertifikatnya Rizky ini asli, maka saman nggak usah bayar saya 1 triliun. Gratis saya akan ngomong ke dunia, saya akan ngomong ke media, saya akan ngomong ke semua orang bahwa memang sertifikat rumahnya Rizky ini asli, dan saya siap mati demi itu bila perlu. Dan saya nggak akan ragu nanti. Saya nggak akan ragu bertarung dengan orang yang meragukan keaslian dokumen sertifikatnya Rizky tadi. Jadi nggak usah bayar sudah. Ngapain 1 triliun, 2 triliun itu receh dibanding nanti hisab di hadapan Allah. Paham boten ini? Dikembangkan ya. Paham. Itu saudara, itu kalau saya ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mendukung, bahkan sampai beradu argumen, bahkan beradu fisik di TV ataupun di luar TV, ya asli, tapi kalau saman belum lihat sendiri, tapi saman berantem sama sesama anak negeri, berantem sesama orang muslim,
itu di hadapan Allah berat azabnya, hisabnya berat. Kira-kira ini bisa diterima nggak jawaban ini? Di posisi ini tugas saya sudah selesai, tugas saya hanya membantu doa, yang yakin seperti Bang Rismon, Dr. Tifa, Pak Rizal Fadila, dan Ibu Kurnia ya, dan yang lain-lain terus berjuang, bismillah, luruskan niat. Kemudian yang untuk yang pro dengan Pak Jokowi ya, saya hanya mengingatkan dan menasihati kalau diterima, kecuali jenengan melihat sendiri silahkan ya, silahkan. Saman mau menghantam dunia silakan ya, kayak tadi itu loh, sertifikat tadi loh. Kalau saya disuruh ngomong, Gus Nur sampaikan ya, sertifikat rumahku ini asli, udah ngomong nanti tak bayar 1 triliun, saya nggak mau. Kenapa? Saya takut nanti di hadapan Allah itu, surat apa tadi, Al-Furqan 72, An-Nisa 132, dan Al-Hajj ayat 22, An-Nisa 135 dan Al-Hajj 22. Iya, benar. Itu ayat-ayat tentang orang yang memberikan kesaksian palsu, berat azabnya. Jadi saya nggak berani, nak. Tapi kalau memang nak rezeki ini sertifikat rumahmu asli, ndak usah bayar, gratis tak ngomong saya. Ya, bila perlu bacok-bacokan saya berani, wis nggak apa-apa, mati saya nggak mati konyol kan gitu ya, karena saya mempertahankan kebenaran kan gitu ya. Oke, jadi gini nak, untuk masalah itu udah close saja, nggak usah diperpanjang. Saya sudah di luar itu semua, saya tak istirahat dari lingkaran itu, biarkan kebenaran mencari jalannya sendiri. Tugas saya sekarang hanya mendoakan bangsa negara ini segera diangkat penyakitnya sama Allah, diangkat azabnya sama Allah, segera diberi pertolongan sama Allah. Dan sebagai closing statement, jenengan teman-temanku, saudara-saudaraku sesama anak negeri, yang jenengan yakin bahwa sertifikat rumah itu asli, kalau jenengan belum lihat sendiri, coba dipikir ulang ya, karena itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Gitu kurang lebihnya nak ya. Subhanallah. Baik, ya jadi sahabat-sahabat semua, saya pikir clear ya soal obrolan kita yang bertopik tentang sertifikat rumah ini. Oh iya, sertifikat rumah ini ya. Jadi kira-kira demikianlah jawaban dari Abi Gus Nur ya. Jadi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya ada yang ingin memberikan pertanyaan atau dukungan kembali terkait kasus itu kepada Abi Gus Nur ya. Tetapi di sini kami ingin menegaskan jawaban dari Abi Gus Nur clear, demikianlah jawabannya ya. Nanti bisa teman-teman, sahabat-sahabat semua putar-putar kembali ya, resapi kembali apa maksud, konteks dan makna dari pesan Abi Gus Nur dari isu-isu yang coba ditanyakan kepada pihak kami ya. Apa perlu diulang sekali lagi slow motion ya, biar sambil saya mendekat kamera gitu ya. Mungkin biar kan kalau dari Abi nyamannya gitu. Iya, jadi gini ya teman-teman ya, saya pertegas ya. Kalau saya disuruh ngomong sama orang, sama Rizky, Gus sampaikan kepada orang bahwa sertifikat rumahku asli, nanti tak kasih 5 triliun. Maka saya tidak akan mau, karena 5 triliun itu nggak ada artinya. Dunia dan isinya sekalipun nggak ada artinya, selama saya belum lihat dengan mata kepala saya sendiri sertifikatnya ini asli atau enggak. Tetapi teman-teman, seandainya saya diizinkan, mana tak lihatnya dulu sertifikatnya, kan ternyata benar asli, agraria memutuskan asli ya, surat pertanahan, notaris yang berkompeten di sertifikat itu semua memvalidasi bahwa melegitimasi bahwa sertifikatnya Rizky itu asli, maka nggak usah bayar 5 triliun, gratis aku siap mati di garda terdepan. Aku akan ngomong di semua media, akan ngomong sama dunia dan isi bahwa sertifikatnya ini asli. Siapa yang berani meragukan berhadapan dengan saya. No. Gitu ya? Iya. Saya siap membela karena udah lihat sendiri. Nah, oke, sebagai penutup, tapi nak Rizky, sama juga begitu. Kalau memang sertifikat rumahmu asli, ya cepet tunjukkan.
biar nggak jadi polemik di tengah masyarakat. Anak bangsa berantem beradu ini gara-gara rezeki yang ambigu ini kan gitu kan. Anak negeri loh, sama-sama Islam, sama-sama anak Ibu Pertiwi berantem tiap hari gara-gara sikapnya Rizky ini begini ini kan. Ya udah. Saya kalau diajukan pertanyaan begitu, paling saya jawab, loh kok tanya saya? Kalau asli ya ditunjukkan, kalau enggak asli ya monggo Rizky nanti di hadapan Allah perhitungannya gitu kan. Siap. Ketong nggih. Sudah kayaknya mau diedit dari depan dari belakang mananya kesampaikan. Iya betul. Ya sudah. Subhanallah. Karena saya prihatin ada orang yang berantem di TikTok gitu kan. Asli palsu. Mereka berdua nggak pernah sama lihat gitu loh. Mereka berdua sesama anak negeri. Ya Allah, astagfirullah. Yang dosa Rizky juga nanti. Ya kan? Ada A yakin sertifikat rumahmu asli. Ada si B sebaliknya palsu. Meragukan sertifikat rumahnya A Rizky palsu. A dan B berantem. Dan A dan B ini nggak pernah tahu sertifikatmu nak. Ini sementara saya cuma diam. A dan B masuk neraka, dibakar dari api, apinya terbuat dari tulang belulangmu nanti. Gitu. Naudzubillah min dzalik. Pun nggih cetha nggih. Oke, subhanallah. Makanya tadi Abi, saya pikir clear ya. Jawabannya sudah sangat jelas, sudah sangat gas. Demikianlah jawaban tadi. Ada juga Bi, topik yang lain yang juga ditunggu-tunggu oleh orang banyak betul. Terkait dengan bebasnya Abi Gusnor. Apa ini terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru dengan apa yang akan dilakukan oleh Abi Gusnor ke depannya ini terkait dengan kalau dilembagakan GN manajemen ya Bia? Iya, insya Allah. Kedepannya apakah sudah ada rancangan dan lain sebagainya? Gimana Bi? Mumpung saya ingat nak, ini mumpung nyantol ini. Jadi kalau saya close ya, saya menutup diri itu bukan semata-mata bukan untuk karena Abi. Gusnur sekarang jadi penakut, enggak. Ini nggak ada hubungannya sama takut dan berani nak. Ini lebih ke arah realistis ya. Anak-anak, keluarga jauh lebih membutuhkan saya. Dan hukum ini kan nggak jelas nah, hukum ini kan nggak jelas, salah bener, salah jadi bener, bener jadi salah. Wah, untuk apa saya mati di wilayah hukum yang nggak jelas? Yang mending saya jadi gini Rizky, kalau Al-Quran mengatakan dulu ada seorang nabi yang memukul tongkatnya ke laut, lautnya belah. Kalau Al-Quran yang mengatakan, saya berani ngomong di TV, ya itu valid, walaupun mataku nggak pernah lihat sendiri. Itu iman Al-Quran soalnya, tak bela. Atau mungkin ayahku ibuku yang dituduh sertifikat rumahnya palsu, tak bela kalau ayah dan ibuku selama itu benar. Nah, tapi kan ini kan kita sama-sama nggak tahu untuk apa kita bela mati-matian sesuatu yang tidak tahu. Nah jadi saya di rutan Surakarta semua napi seperti saudara, semua petugas baiknya luar biasa ya. Mereka membina saya, mengarahkan saya, ya kan, memanusiakan saya. Subhanallah, ada semua petugas yang ada di rutan Surakarta. Assalamualaikum ya semua, Pak Karutannya, Pak Ketua KPR-nya, dan semua staf dan jajarannya. Subhanallah, saya nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata betapa luar biasanya. Di rutan Surakarta itulah saya menemukan titik balik saya. Saya bisa lepas jubah kebesaranku, aku bisa berdamai dengan diriku, berdamai dengan masa laluku. Pertama saya masuk rutan itu Mas, yang aku dikirkan tiap hari itu jaksa asu, jaksa asu, jaksa asu. Itu tiap hari aku dikirnya gitu Mas. Masih marah sama jaksa, masih marah sama hakim, nggak terima aku. Nggak terima dengan keadaan. Tapi dengan kesabaran para petugas-petugas rutan itu sabar, ngedem-ngedem saya, bimbing saya, ngarahkan saya, dan memberi kesempatan saya seluas-luasnya untuk beraktivitas di Masjid An-Nur ya, di dalam rutan. Maka pelan-pelan
akhirnya kita bisa berdamai dengan apapun situasi dan kondisi. Semua keluarga besar rutan itu seperti saudara gitu kan, Masya Allah, sudah bukan seperti napi sama petugas, tapi sudah seperti saudara. Jadi saya menjaga mereka. Kalau saya nanti masih keluar lagi ego, keluar lagi emosi, saya diombang-ambingkan oleh kelompok-kelompok yang mungkin memanfaatkan atau numpang tenar atau mungkin jadi penumpang gelap, kasihan nanti petugas karutan yang sudah selama ini percaya sama saya, baik sama saya. Kasihan juga anak istri yang sudah menaruh harapan, Abi, jadi perlu Abi udah sekarang sibuk dakwah saja Abi, ya itu kan saya menjaga mereka gitu loh. Itu narasi kurang lebihnya ya, Masya Allah. Nah Abi itu kembali ke tadi Abi, pertanyaannya Rizky terkait dengan rancangan program. Oh iya ya. GN manajemen ke depannya, bagaimana proses dakwah ke depannya? Oke, jadi